Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak semua. Kali ini Pojok A Mengajar akan menganalisis tentang eh, penilaian akhir tahun, soal IPA penilaian akhir tahun untuk SMP di Kabupaten Kuburaya di kelas 9 ya, tahun ajaran 2022-2023. Dalam soal IPA ini terdiri atas 40 soal dengan bagian 30 soal itu pilihan ganda dan 10 soal itu menjodohkan. Nah, di sini kita disclaimer dulu, ini bukan mencari ini cara yang paling benar, bukan, ini adalah cara saya pribadi dalam menganalisa soal supaya mudah-mudahan harapan kalian mudah mengerti dalam mengerjakan soal yang sama di soal-soal berikutnya. Oke, lanjut saja, kita lanjut ke nomor 1. Nomor 1 soal IPA ya. Ya, kita lihat di sini ada fungsi dari organel sel yang ditunjuk huruf X adalah untuk, nah ini jelas, ini dijelaskan bentuk yang kaku, berarti itu adalah sel tumbuhan. Di bagian luar, apa fungsi bagian luar? Maka dia pastilah adalah bagian luar, berarti dia berfungsi untuk melindungi ya. Oke, ya, fungsi untuk melindungi sel sudah jelas ya. Di bagian yang agak dalam itu masuk bagian plasma sel. Nah, kalau yang dinding sel udah pasti untuk melindungi bagian dalam sel. Kemudian nomor 2, nah di sini gambarnya jaring-jaring makanan. Nah, pertanyaannya adalah jika kodok banyak diburu, kodok posisinya ada di sini, kodok banyak diburu, artinya kodok ini akan musnah. Populasinya menurun dan akan dimusnahkan gitu. Kemudian apa yang terjadi? Nah, gangguan apa yang mungkin terjadi? Nah, siapa yang di atasnya, siapa di bawahnya? Coba lihat, yang di atasnya adalah ular, otomatis ularnya juga akan berkurang makanannya, tidak akan bertambah. Kemudian di bawahnya ada ini belalang. Ini belalang. Harusnya belalang ini tumbuh dengan pesat. Jadi karena tumbuhan dan makanan jadi makanan belalang atau padi di sini, maka belalang ini akan bertambah dan padinya akan berkurang. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 3. Kita baca dulu nih, usaha untuk mengurangi eceng gondok. Nah, umumnya eceng gondok kita tahu nih. Kalau kalian udah banyak baca apa itu eceng gondok, bagaimana dia berkembang. Nah, ini tanpa harus baca secara detail teks yang kalian ada di soal ini, kalian udah bisa mengira-ngira dengan jawabannya. Nah, dari B, C, D nih. Yang lain kalau kita analisa loh yang cari B. Mengangkat eceng gondok secara langsung dan membiarkannya di pinggir sungai. Sama aja ya. Bisa, tapi tetap juga akan bisa mengembang ya. Kemudian ini terkait pada yang C, teguran kurang tepat karena ini sudah terjadi. Kemudian D, menabur obat membasmi gulma. Akibatnya apa? Akan timbul permasalahan lingkungan yang baru. Yang tepat ini di sini adalah A. Jadi A adalah mengambil eceng gondok untuk dimanfaatkan sebagai kerajinan tas. Semakin banyak tas yang dihasilkan, maka eceng gondok juga akan semakin berkurang dan juga ada manfaat ekonominya. Sini ya, kuncinya di situ. Nomor 4. Gangguan sistem peredaran darah dapat ditandai dengan gejala muka pucat. Muka pucat, sakit kepala, faktor penyebabnya adalah gangguan pembentukan sel darah. Nah, kalau lemah lesu itu kaitannya ke mana? Berarti ke sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh. Jadi maksudnya adalah ke sistem imun. Nomor 5. Nomor 5 ini gambar apa? Ini gambar adalah panel surya. Panel surya. Ya, panel surya berarti kaitannya dengan cahaya matahari. Berarti yang tepat adalah
fotosintesis. Nah, di sini ya. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini memang harus dipelajari ya sendi-sendinya. Nah, nomor 6 ini kalau tidak tahu ataupun tidak bisa diingat, kita lewatkan saja. Kemudian kita cantikkan antara nama sendi, kemudian nama gerakannya, lalu contohnya. Sendi putar, harusnya sendi putar berarti dia bisa memutar ke segala arah. Masih betul. Cuman yang diberikan contoh adalah ruas-ruas tulang belakang. Kalian praktekkan tulang belakang kalian di mana, mampu nggak dia bergerak secara bebas? Ternyata tidak, terbatas. Kemudian sindel engsel. Engsel ini kayak engsel pintu, itu bukan ke segala arah, hanya satu arah ke atas ke bawah, jadi tidak tepat tanpa lagi kita memperhatikan contohnya. Ya, jadi apabila tidak masuk dalam poin ini ataupun poin contoh dan poin gerakan, maka sudah salah. Sendiri peluru, peluru harusnya peluru itu mampu ya banyak segala arah juga ya. Ya, kemudian yang benar ini yang paling perkiraan yang paling tepat adalah sendi pelana. 6 ini sendi pelana ya, dari 4 saja. Jadi kemungkinan adalah yang D. Jadi kalau tidak tahu mungkin kita akan cari tahu. Oke, nomor 7. Nomor 7 tentang ini ada sistem pencernaan. Nah, di situ lihat ciri-cirinya. Pada subuhan terburu-buru sampai lupa sarapan. Ini kunci, sampai lupa sarapannya. Lalu di kantor ada teman subuhan memberi dia kopi. Ya, jam 12 itu istirahat, pas sakitnya perutnya perih serta mual, kepalanya pun ikut sakit. Ya, jadi kira-kira pencernaan apa yang terjadi? Mana Pak nih? Jadi apa yang terjadi pada Pak Subhani? Yang paling dari ciri-ciri yang disebutkan ini adalah belum makan, kemudian ada sakit perut, perih, kemudian ada kepalanya pusing. Itu adalah ciri-ciri adanya asam lambung. Asam lambung yang disebabkan oleh tidak sarapan, kemudian adanya asam dari kopi. Jadi jawabannya adalah B. Nah, 7B. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Ini ada ciri-ciri pembuluh pena. Nah, ada 4 ciri-ciri pembuluh pena, yang manakah yang paling benar? Kita analisis. Nomor 1, tebal, kuat, dan elastis. Itu nadi. Nah, itu posisi nadi. Kemudian 2, aliran masuk ke jantung. Masuk berarti ini vena. 2 ini oke, vena. Kemudian aliran darah keluar jantung, nadi. Kemudian letaknya lebih dekat ke kulit, ini vena. Jadi ada 2 dan 4. Karena jawaban di sini tidak ada 2 dan 4, ya kita pilih yang D saja. Nomor 4. Nomor 9. Gambar tentang sistem pernapasan dan sistem gerak. Sistem gerak di sini adalah tulang rusuk. Sedangkan di sini adalah sistem pernapasan. Jadi kalau posisi ini, bagian ini namanya diafragma. Yang ini bagian dari tulang rusuk. Nah, di sini kalau posisi pernapasan dada, ini kondisinya lagi inspirasi. Nah, dia tarik nafas, tanda panahnya ke sini, kemudian ke bawah. Diafragmanya di sini kontraksi. Baik di bagian dari interkostal itu adalah tulang rusuk. Ini tulang rusuk. Tulang rusuk. Jadi interkostal itu hubungan antara di dalam tulang rusuk. Kemudian ini berkontraksi sehingga terjadinya inspirasi. Jadi jawaban adalah D. Oke. Lanjut ke soal nomor 10. Ini tentang gambar ginjal ya, struktur dari nefron. Terkecilnya adalah nefron. Nah, di sini bagiannya. Nah, ini paling umum, biasa sering keluar ya.
Ini kalau tidak jelas gambarnya, kau fotokopi agak sulit nih. Karena yang ini nih, bagian yang ini nih merah ini nih adalah pembuluh darah. Nah, sedangkan yang ditunjuk ini adalah kemungkinan adalah sini glomerulus. Jadi di sini kemungkinan adalah tubulus distal ya. Nah, biasanya di tempat bagian akhir-akhir lah kalau kita tidak tahu kan. Tempat bagian akhir. Nah, kemungkinan kalau tempat bagian akhir itu adalah dari 1, 2, 3, 4 ini yang adalah di sini dan tinggal 2 dan 4 aja. Nah, tinggal diperbaiki, tinggal diamati saja. Jadi perkiraan langsung 2 dan 4. Oke, yang nomor 11 tentang alat reproduksi. Ya, di sini tentang juga hal yang ditunjuk. Yang ini adalah testis. Ya, testis. Ya, fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Agak keluar dikit skrotum untuk menyimpan sel sperma. Jadi jawaban ini adalah A. Nomor 12 ini gejala di atas, maka harus baca dulu ya gejalanya apa. Ternyata telah dibaca daya tahan tubuhnya semakin menurun. Nih, daya tahan tubuhnya semakin menurun. Mudah terinfeksi penyakit. Nah, kata kunci sini adalah pola hidupnya bergonta-ganti pasangan. Nah, ini ngeri juga ya. Bolehlah untuk diajarkan di anak SMP dan mulai sejak dini. Nah, ini penyakitnya, cara kita menghadapi orang seperti ini adalah menolak pejabat tangan, tidak juga, dia manusia. Menghindari di saat diajak makan bersama, bisa. Maksudnya boleh gitu. Tidak berenang di kolam renang yang sama, tidak sama nih, semua kegiatan sama, bisa dihindari. Yang jelas adalah tidak menerima transfusi darah dari penderita, yang udah paling vital ya. Ini menurut jawabannya adalah pas D ya. 12D. Nah, ini soal nomor 13. Jadi di sini tadi udah baca tentang keinginan orang untuk bisa menanam atau melakukan budidaya, sedangkan di rumahnya itu hanya punya taman belakang yang relatif kecil ya. Ini relatif kecil ini tidak bisa dijelaskan juga seperti apa kan, karena kalau komplek orang di kampung ini juga masih bisa, walaupun kecil masih taman ya. Berarti taman, definisi taman itu cukup luas, harusnya memang seperti halaman belakang. Nah, itu cocoknya ya. Di sini hidroponik bisa, kultur jaringan pun bisa, cuman kultur jaringannya tidak mungkin karena dia punya tempat media khusus dan perlakuan khusus, dan tempat itu harus steril. Inseminasi ya, apa ya, untuk pembuatan kayak ini kan ya, perkembangbiakan kayak model hewan ada inseminasi ya. Ya, kalau teknologi ya paling umum adalah vertikultur ya, yang kekinian yang bisa ditanam di komplek BTN, rumah yang sangat sempit sekali, bisa dengan lahan yang terbatas. Ini contoh vertikultur nih. Nah, jadi lahannya terbatas. Oke, soal nomor 14 tentang genetika. Pengen mendapatkan durian berbiji kecil ya. Durian berbiji kecil dan rasa buahnya manis. Dengan Pak Ahmad hanya memiliki pohon biji besar tapi rasa manis. Tapi Pak Ahmad menjalankan durian dengan biji besar dan manis pula. Jadi sama-sama besar dan manis disilangkan. Ini
Ya, ini notifnya besar dan manis yang disilangkan antara keduanya. Maka presentasi buah kecil dan manis baik dapatnya bagaimana? Buatkan ini saja B BM dengan BM B salah B kecil. Dah. Kemudian masuk lagi sama ya, BM B kecil, BM besar, B kecil, M kecil. Kalau dihafal sih mudah sih 30%. 9 banding 33 banding 3 banding 1. Enggak kalian tak hafal. Kita kerjakan yang kecil aja. Yang kemungkinan kecil kan kecil, bijinya besar. Ini B nih. Kecil ketemu kecil. Mati sini. Satu. Mana ada 16 nanti kan? 16 kotak kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 16 kotak. Satu B kecil. Ini ada MB kecil juga. Masih M besar nih. 2. Ini 3. Nah, berarti kan dapat 3 nih. Nah, isi kotaknya 3. Ini B tapi nya besar M. M nya besar. Yang selanjutnya ini udah kecil semua. Nah, ya 3. Berarti 3 banding 16. Ini totalnya sini ada 16. 3 per 16 kalikan 100. Dari sini akan dapatlah 18,75%. Oke, jawabannya adalah B. Nomor 15. 15 ini menentukan tentang mikroorganisme dan produk makanan atau minuman yang dihasilkan. Jadi aspek contoh yang A ini Wenti biasa kecap lah. Sama Wijaya ini kecap. Ini kecap. Kemudian Acebitoselinum ini nata de coco. Jadi yang tepat adalah yogurt Lactobacillus dari bakteri. 16. Ya, ini peristiwa perubahan wujud yang melepaskan kalor. Kalau kalor itu dilepaskan, maka ini jadi dingin. Nah, harusnya dingin menjadi sejuk. Dingin atau sejuk. Maka ini air menjadi es batu. Pucuk, dilepaskan kalor, dia jadi beku. Kemudian ini baju diserapnya kalor dari matahari. Salju juga diserapnya kalor. Yang paling tepat ini 16 ini adalah ini nih, dingin. Jadi 2 dan 4. Oke. Lanjut soal nomor 17. Nah, berdasarkan pada larutan asam dan basa, kita tahu asam itu merah ya. Asam itu identik dengan lakmus merah. Kalau dia merah, tetap merah. Tidak bisa membirukan. Kalau biru dia basah. Merah tetap merah, biru jadi merah. Nah, itu adalah menunjukkan sifat asam. Jadi yang bersifat asam yang mana? Yang merah tetap menjadi merah. Yang biru menjadi merah. Seharusnya ini
24 kah? 17. Jadi di sini nggak bisa ya. Salah nih, harusnya tetap merah menjadi merah lah. Ini di sini adalah kertas lapis merah. Ini adalah kertas lapis merah ya, yang dicelupkan ya, larutan menjadi merah, jadi biru, jadi merah tetap merah. Biru tetap biru. Oh ya lah, satu aja lah berarti ya. Merah tetap merah. Kemudian biru tetap biru jadi merah. Kuncinya di sini ya. 4. Kalau sini lamus merah tetap merah. Ketika lamus biru tetap biru. Apa maksudnya nih? Ini sama aja 1 dengan 3. Ini membingungkan nih. Membingungkan. Sebenarnya pakai zat ya, ini pakai zat. Jangan pakai ini. Bingung ya. Nomor 18. Pemisahan antara gula dan air. Ya, dengan cara sama kayak garam dengan air. Itu dipanaskan. Nanti dipanaskan, dia akan, airnya akan menguap. Airnya akan menguap dan tinggal menyisakan gulanya. Ya salah. Ternyata salah coy. Destilasi dia. Kok bisa? Ya, 18 ini ya tetap B. Ini penyulingan sama-sama zat cair. Kalau B ini gula ini padat. Ini air. Jadi cocoknya evaporasi. Oke, 16. Terjadinya perubahan fisika. Fisika tidak adanya perubahan zat baru ya, tidak ada zat baru. Berarti dia kalau menimbulkan zat yang baru itu itu kimia. Lilin dipanaskan, betul. Batang korek api menjadi arang, salah. Kemudian air didinginkan beku, betul. Ini salah. Dia yang benar adalah 1 dan 3. 19B. Oke, 20. Nah, ini 20 ini ada klasifikasi zat berdasarkan ion, molekul, dan unsur. Jadi ini bukan urutan ya, tapi contoh-contoh ionnya apa, molekul apa, kemudian senyawa apa. Nah, di sini nih harusnya ion biasanya terdiri dari ion positif dan ion negatif. Ya, ini harusnya typo nih. Ada typo nih. Titik-titik yang mana merupakan ion. Oke, tidak ada masalah. Ini tidak ada positif negatif. Gimana rata-rata betul semua ya. Kemudian unsur tunggal. Tidak lagi O1, 2, tidak ada huruf-hurufnya. Nah, ini masih ada huruf, ini masih ada huruf, ini masih ada huruf, yang tidak ada huruf ini. Nah, ini harus ada ion nih. Dan selanjutnya senyawa baru ada gabungan. Jadi yang tepatnya adalah D. Kemudian 21. Mengukur volume batu. Ya, mengukur volume batu biasa menggunakan gelas ukur. Biasanya menggelaskan gelas ukur. Oke, C ya, udah pernah dijelaskan. Salah. Oke. Pada saat nomor 22. Pada saat sepeda di kayu, berarti sepeda gerak, kemudian akan ada perubahan energi pada dinamo sepeda. Dinamo sepeda mengeluarkan lampu, jadi gerak menjadi listrik. Jadi yang sama dengan peristiwa tersebut adalah ya ini yang A.
Perubahan bila kincir angin pada pembangkit listrik. Yang lainnya kipas angin gerak menjadi dari listrik menjadi kira, ini terbalik ya. Batu ke arah burung dengan ketapel, ini pegas, senter kimia. Oke, nomor 23. 23 nih. Ini ada tentang mitigasi bencana. Jadi mitigasi bencana ini sebenarnya harus ada diajarkan juga di pihak SMP atau anak-anak usia dini. Jadi dia sudah tahu bagaimana cara menanggapi bencana alam yang mungkin terjadi di daerahnya. Khususnya di Pontianak, Kalbar ini paling tidak banjir ya. Paling umum cara mengatasi banjir. Kemudian kebakaran rumah, hutan, nah itu harus tahu vegetasinya bagaimana. Di sini ilustrasinya tentang gempa. Jadi gempa bumi bagaimana cara kita ketika terjadi gempa bumi di dalam kelas. Satu, berlindung dari kolong meja, betul. Jangan keluarin sampai gempa berhenti, oke. Oke, jika guru tuntut berhenti keluar dan secara teratur, ini dah nara disebutkan nih sebenarnya. Kumpullah di gedung sukuna menunggu pohon atau tiang bendera, karena udah ada bukan di kelas lagi. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Nomor 24. Aku planet yang indah. Tak ada planet yang indah selain yang ada cincinnya. Kemudian das yang laju dia tidak tahu lah pastinya tuh, misalnya memiliki penggasan panas ke atmosfer yang menyebabkan tebal ke yang lainnya. Kalau dia paling indah itu tak jauh dari Saturnus. 4D nyata Venus. Ya, panas, kuncinya di panas. Ini nih tidak bisa dikaitkan indah nih, sangat indah tuh dah. Sangat indah aja kayaknya tak ada sampingan, namun di sini sangat panas. Nah, kan? Jadi jawabannya adalah yang dekat panas, di antara ini dingin semua selain Venus dekat dengan matahari. Oke, nomor soal 25. Nah, ini tentang daya hantar suatu benda atau daya hantar atau indosolasi dan konduktor dari suatu benda. Nah, di sini digunakan sebagai plastisin untuk melelehkan plastisin seperti macam lilin gitu di ujungnya kan. Kemudian dicobakan ke logam F, logam G, dan logam H. Nah, itu diujikan. Ternyata di grafik ini logam F memerlukan waktu 2,5 untuk melelehkan plastisin. Paling lama di antara dua logam lainnya. Sedangkan logam G paling cepat sebanyak 1,3 dan logam H itu 1,7 waktu yang diperlukannya. Nah, kesimpulan yang benar adalah logam G paling baik. Jelas waktunya paling singkat, cepat sekali langsung panas. Daya hantar logam H lebih baik daripada H dengan itu salah. Kemudian logam F daya hantar paling buruk, benar. Daya hantar logam sebanding dengan waktu yang meleleh, salah. Karena semakin baik logam, harusnya waktunya semakin pendek, berarti bertolak belakang, nggak sebanding. Baik, pendek, harusnya baik, panjang. Itu kalau sebanding ya. Ini tidak. Jawabannya benar adalah 1 dan 3. Oke, 1 dan 3B. Nomor 4, T26. Soal 26 ini ditanyakan mengenai waktu tempuh ya. Mudah ya, kilometer. Waktu tempuh ditanyakan jam. Berarti kilometernya itu harus dibagi dengan kilometer per jam sehingga menghasilkan jam di sininya. Ke jarak ini dibagi dengan kecepatan. Nah, cari jumlah jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, kalau dibagi-bagi misalnya 22,5 dibagi 45, apakah cari sama? Yang hasilnya sama. Ternyata setelah dicari adalah 30,50 dengan 25 dibagi
40 itu hasilnya sama 0,6 ini, ataupun dihasilkan 3/5. Bisa juga nih 5 bagi 5/8 ya. 8,4 0,6. Jadi gitu deh ya. Begitulah. Jawaban adalah C. Kalau tak salah. Nah, kemudian nomor 27. Ini percepatannya. Percepatan tentu mulai mula-mula kan. Dari 0 ke 2 itu dihitung ya. Waktunya pun juga dihitung. Nah, misalnya percepatan antara dari garis A ke B. 0 ini 2 kan. Waktunya 3, berarti 2/3 dibanding dengan dari C ke D. Dari C ke D 7 ke 3 ini kan 7 dikurang 3. Ini 7 kurang 3. Apa 4 ya? Tidak, salah. Kan 7 kurang 3. Dari D ke C berarti 9 kurang 7 2 juga ya. Kemudian yang dari ini 2/5. Terbalik lah. Sini yang 2. Salah. Sini 2. Sini kan harusnya waktu ya. Rumusnya ini adalah kan rumusnya adalah V ya. V dibagi T. V dibagi T kan percepatan. Nanti ini 2 dengan 5 3. Nah, kalau kalian tinggal dibalik 4/9. Nah, 4/9. Nah, jawaban adalah B. Terus 28. Salam. Wajar mendorong lemari tidak bergeser. Nyataan yang benar adalah tidak bergeser, maka usahanya 0. Cari usahanya 0. Karena lemari tidak bergeser, bukan karena tidak ada gaya. Udah setengah mati orang dorong lemari, masa tidak ada gaya? Tidak ada, cuman dia tidak bergeser, masih usahanya 0. 8 C. Kemudian 329. Udah apa nih panjangnya? Jalan di pegunungan, jalan di gunung. Ngapa dibuat berkelok-kelok? Bukan langsung lurus saja. Bukan langsung lurus seperti ini, set. Nah, tidak ya. Tapi dibuatkan berkelok-kelok. Oke, dah lanjut. Jadi pernyataan yang benar apa? Jalan berkelok-kelok lebih memudahkan kendaraan motor dibandingkan jalan yang lurus. Betul. Satu betul. Oke, maka ini nanti lalu cari-cari yang pasti-pasti ya. Usaha yang lakukan jadi jalan berkelok usahanya sama. Ya sama. Karena mau jalannya susah, mau enggak, jarak yang ditempuhnya sama. Usahanya sama. Jarak yang tempuh pengendara jalan berkelok lebih singkat, salah. Berkelok lebih panjang daripada jalan terjal. Nah, oke, yang benar adalah 1 dan 3. Kemudian 2 ini mekanik tenaga. Ya, berkelok-kelok nih harusnya tenaga yang diperlukan ketika motor itu lebih kecil. Nanti yang pasti ini antara 1 dan 3 atau 1, 2 dan 3. Ya, masuk akal. Jadi adalah A. Ini A.
Kemudian 30. Wah, 30 nih tentang apa nih? Ini ada tentang masa jenis, apakah melayang atau mengapung, melayang atau tenggelam. Ingat kalau pro benda, ingat nih itu, atau dengan pro air. Kalau sama mengapung, kalau berat besar maka dia tenggelam. Itu ya sih, mau besar ke lebih kecil. Maka lihat nih, kalau 350 dengan 350 dibagi 2, dibagi 1, 350 350 350 dibagi 350 hasilnya 1. Berarti ini sama dengan air. Berarti P ini harusnya melayang. Ini yang melayang adalah 1 dengan ini. 1 dengan 1 dengan D ya. Berarti itu BC, biarin aja. Kemudian 250 dengan 100 berat, bukan 0, ini hasilnya paling berat. Q ini berat, maka Q ini di bagian dalam sini bukan. Nah, maka jawaban adalah A. Dilihat aja yang mana lebih berat. Oke, lanjut lagi ke menjodohkan.